Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya Nabila Zahra akan menjelaskan sebuah teori propaganda media oleh Noam Chomsky sebagai tugas mata kuliah Teori Komunikasi Massa dengan dosen Dr. Vita Faturrahma MSI. Yuk disimak videonya sampai selesai. Teori propaganda yang dikembangkan oleh Noam Chomsky bersama Edward Hesselman melalui buku yang berjudul Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media pada tahun 1988. Chomsky mengkritik bahwa media massa di negara kapitalis ialah tidak benar-benar bebas, melainkan dikendalikan oleh kekuatan ekonomi dan politik yang dominan. Media digunakan untuk menciptakan atau sebagai persetujuan atau manufacturing concern di kalangan publik agar sejalan dengan kepentingan elit. Pemikiran ini berangkat dari pandangan bahwa media bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan alat untuk mengkontrol opini masyarakat secara halus dan juga sistematis. Noam Chomsky memiliki nama lengkap Avram Noam Chomsky. Ia lahir pada 7 Desember 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Chomsky dikenal sebagai linguis, filosof, aktivis politik, dan kritikus media. Selain berpengaruh dalam bidang linguistik, Chomsky juga dikenal sebagai sosok yang berani mengkritik kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan dominasi korporasi media. Bersama Edward Hesselman, ia mengembangkan teori propaganda media dengan menjelaskan bagaimana media berfungsi untuk membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan elit, politik, dan juga ekonomi. Inti dari proses propaganda adalah bahwa media berfungsi sebagai alat propaganda modern melalui proses seleksi isu, pembingkaian berita, serta pengulangan pesan. Media mampu membentuk persepsi publik sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Namun, audiens seringkali tidak menyadari bahwa pesan yang mereka terima telah melalui proses penyaringan dan manipulasi. Chomsky menegaskan bahwa media massa bukan cerminan objektif dan realitas, melainkan hasil dari konstruksi yang diarahkan demi kekuasaan politik dan juga ekonomi. Proses propaganda media berlangsung melalui beberapa tahapan-tahapan sistematis, yaitu yang pertama, menentukan tujuan propaganda, yang kedua, melakukan segmentasi audiens, yang ketiga, merumuskan pesan yang persuasif, yang keempat, memilih media yang efektif, yang kelima, menyebarkan pesan secara luas, yang keenam atau yang terakhir, melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa propaganda media merupakan sebuah proses komunikasi yang terencana, bukan hanya spontan saja. Selanjutnya juga terdapat model propaganda yang disebutkan oleh Noam Chomsky. Yang pertama, kepemilikan atau ownership. Media besar yang dimiliki oleh korporasi yang mencari untung jarang sekali mengkritik kepentingan bisnis atau politik pemiliknya sendiri. Yang kedua, pendanaan iklan atau advertising. Iklan adalah sumber uang utama karena sangat bergantung pada pendapatan iklan, sehingga media akan menghindari berita-berita yang dapat merugikan atau mempersulit kepentingan bisnis para pengiklan di media tersebut. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada sumber informasi atau searching. Media seringkali hanya mengandalkan sumber resmi, pemerintah, atau perusahaan besar karena dinilai efisien, namun sumber-sumber ini seringkali memiliki agenda tersendiri. Lalu yang keempat, adanya flak atau serangan balik. Kritik keras, ancaman, gugatan, atau tekanan dari elit yang membuat media melakukan sensor diri agar tidak diserang atau disiplinkan dan tetap sejalan dengan kepentingan elit. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ideologi umum atau musuh bersama, the common enemy, menggunakan musuh bersama misalnya teroris atau ideologi dominan untuk meminggirkan isu atau menjelekkan pihak menentang narasi elit.
Salah satu contoh penelitian yang bisa kita ambil ialah penelitian Merlina Maria Barbara April 2022 yang berjudul Krisis Otonomi Media Lokal. Analis propaganda Herman Chomsky pada harian Victory News menjadi contoh penerapan bagaimana teori ini. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa media lokal di Nusa Tenggara Timur atau NTT cenderung berpihak pada pemiliknya. Victor Blaise Kodat yang juga calon gubernur, di mana berita tentang dirinya yang mendominasi sedangkan isu kritis terhadap pemerintah diredam. Hal ini membuktikan bahwa filter kepemilikan dan pendanaan iklan sangat berpengaruh terhadap objektivitas dalam sebuah media. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa teori propaganda media oleh Noam Chomsky memberikan sebuah pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media bekerja dalam sebuah sistem kekuasaan. Media tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk sebuah opini publik dengan kepentingan politik dan juga ekonomi tertentu. Oleh karena itu, penting sekali bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang terselubung dalam pemberitaan. Terima kasih saya ucapkan bagi yang telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.